Selamat datang kembali di sesi diskusi kita. Kali ini nih kita mau gali satu konsep yang menurut saya cukup menarik ya, mungkin agak provokatif juga, dari buku Betulas. Gagasannya itu soal gimana perusahaan-perusahaan visioner ini seringkali punya budaya internal yang kuat banget. Sampai kuatnya, sampai terasa kayak sekte gitu. Sumber kita bab 6 buku itu. Nah, misi kita sekarang coba pahami deh, apa sih maksudnya budaya seperti sekte ini? Kenapa juga perusahaan visioner sampai ngembangin yang kayak gini? Terus dampaknya buat Anda apa? Penting nih di awal kita luruskan dulu ya. Ini bukan ngomongin sekte dalam arti negatif yang menyeramkan gitu, bukan. Ini lebih ke soal tingkat dedikasi sama keselarasan yang luar biasa tingginya gitu loh. Terhadap ideologi inti perusahaan, komitmennya itu. Oke, mari kita bedah kalau gitu. Di bab itu kan ada contoh ya kisah si Robert ya di Hmm, Nordstrom itu. Nordstrom kan terkenal banget ya sama layanan pelanggan yang wah luar biasa. Tapi di sisi lain budayanya juga nuntut banget. Katanya banyak aturan tak tertulis, ekspektasi tinggi, terus ada sistem penguatan kayak pahlawan layanan, paysetter, all star gitu kan? iya, persis. Dan buat sebagian orang, kayak si Bill di cerita itu, wah ini lingkungan idaman, cocok banget. Tapi buat Robert ini yang ngerasa, aduh kok kayaknya gua nggak pas ya di sini, budaya itu malah jadi menekan. Akhirnya dia keluar. Ini langsung nunjukin sifatnya yang agak biner ya. Kamu cocok, kamu berkembang pesat. Kamu nggak cocok, ya udah kayak dianggap virus gitu, disingkirkan. Menarik. Jadi selain Nordstrom tadi, gimana buku ini ngejelasin ciri-ciri umum budaya kuat kayak gini? Ada poin-poin utamanya gitu? Ada. Penelitian di buku itu emang nunjukin kalau perusahaan visioner itu cenderung lebih mirip sekte ya, dalam tanda kutip ya, dibanding perusahaan pembandingnya. Ada 4 aspek spesifik. Pertama, ideologi yang dijalankan dengan teguh. Jadi ini bukan cuma slogan bagus di dinding kantor gitu, tapi benar-benar kepercayaan inti yang dianut, hampir fanatik lah bisa dibilang. Dan jadi panduan utama dalam segala hal. Contohnya kayak 3 keyakinan dasar IBM zaman dulu, atau Disney yang obsesif banget sama keajaiban dan nilai-nilainya. Oke, ideologi yang kuat dan dihidupi ya. Terus yang kedua? Yang kedua, indoktrinasi mendalam. Wah, ini proses sosialisasinya intensif banget. Tujuannya ya buat nanemin ideologi perusahaan itu ke karyawan, apalagi yang baru masuk. Kayak yang di Disney, semua karyawan wajib ikut orientasi Disney Traditions di Disney University itu. IBM dulu juga punya semacam schoolhouse gitu, khusus buat nanemin filosofi perusahaan dari awal banget. Pokoknya biar nilai-nilai itu bener-bener meresap gitu. Iya ya, biar jadi bagian dari DNA mereka ya. Oke, yang ketiga apa nih? Ketiga, ini yang tadi disinggung di kasus Nordstrom. Kesesuaian yang ketat atau tightness of fit. Jadi ada batasan yang tegas banget gitu. Antara siapa yang klik sama budaya dan ideologi perusahaan, sama siapa yang enggak. Yang cocok, ya didukung, berkembang. Yang nggak cocok, ya cepat atau lambat, bakal persingkir. Contoh Nordstrom lagi nih, aturan tertulisnya kan simpel banget. Gunakan penilaian baik Anda. Tapi ekspektasi buat layanan heroik itu kaku banget loh. Mereka masih toleran sama kesalahan jujur. Disebutnya nonsense. Tapi kalau melanggar ideologi inti, wah itu sins, dosa besar. Biasanya nggak ada ampun buat karir di sana. Wah, tegas ya. Oke, ideologi kuat, indoktrinasi mendalam, kesesuaian ketat. Terus yang keempat, Keempat, elitisme. Perusahaan-perusahaan ini sengaja banget nanemin rasa bangga dan mungkin bisa dibilang superioritas gitu, karena jadi bagian dari organisasi mereka. Gelar kayak Customer Service All Star di Nordstrom itu kan bikin bangga ya, atau IBM yang selalu bilang mereka itu perusahaan spesial. Karyawan PNG juga merasa bagian dari kelompok elit, People I Trust katanya. Ini semua buat memperkuat ikatan internal dan rasa memiliki yang spesial itu. jadi ini beda ya sama kultus individu pemimpin gitu. Nah, itu poin krusial banget. Ini bukan kultus individu yang fokusnya menceritakan waktu, maksudnya bergantung sama satu sosok pemimpin hebat saat itu aja. Ini justru kultus ideologi, fokusnya membangun jadi membangun sistem, membangun nilai yang tahan lama, yang bisa jalan terus melintasi generasi pemimpin. Perusahaan visioner pakai mekanisme budaya kuat ini buat nanemin dan jaga ideologi inti mereka biar awet.
Jadi ini salah satu resep build to last-nya ya. Menjaga nilai inti tetap hidup dan mewarnai semua aspek perusahaan. Tapi gimana caranya mereka bikin ideologi ini jadi nyata? Kan nggak mungkin cuma omongan doang. Iya jelas bukan cuma konsep di awang-awang. Mereka tuh menerjemahkannya jadi mekanisme yang konkret dan konsisten. Banyak banget caranya. Mulai dari program orientasi yang emang dirancang ideologis, proses seleksi yang super ketat buat nyari orang yang pas, kebijakan promosi dari dalam yang kuat buat ngelestariin budaya, terus juga ada penciptaan mitos-mitos internal, cerita heroik karyawan gitu. Bahkan sampai bikin bahasa internal unik, kayak cast members di Disney itu kan. Plus, sistem penghargaan dan sanksi yang jelas-jelas nyambung ke ideologi. Mekanisme buy-in kayak kepemilikan saham karyawan di P&G juga bantu banget. Semuanya itu ngirim sinyal yang sama terus-menerus. Ini loh yang penting di sini. Intensitasnya, supaya ideologi inti mereka itu terjaga dan dominan. Hasilnya, ya lingkungan di mana kecocokan itu jadi kunci banget. Anda bisa sukses besar kalau cocok, atau ya mental kalau nggak. Betul. Terus, apa artinya ini buat Anda, para pendengar? Pertama, ini bisa bantu kita lebih paham ya dinamika internal yang kuat banget di balik suksesnya beberapa organisasi top. Mungkin Anda pernah ngalamin sendiri atau ngamatin. Kedua, ini jadi pertimbangan penting juga pas Anda nilai-nilai. Cocok nggak sih saya sama budaya perusahaan A atau B? Budaya kuat ini bisa jadi luar biasa buat yang klik. Tapi ya bisa juga bikin stres banget buat yang merasa beda. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan ya buat kita renungkan bareng-bareng. Seberapa jauh sih budaya yang kuat banget ini, yang terikat sama ideologi, dan seringnya jadi homogen, bisa jalan bareng sama kebutuhan lain yang juga penting, kayak kebutuhan buat adaptasi sama perubahan, buat inovasi yang radikal, sama buat nerima keragaman pemikiran. Padahal itu semua kan penting juga ya buat maju jangka panjang. Nah, itu mungkin sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.